Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan. Apapun itu, makin kuat mental, makin semangat, dan makin berani untuk galbay dari hari ke hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang terima kasih Pak Prabowo sudah melunaskan hutang-hutang kami. Nah, hutang-hutang apa saja yang akan diputihkan oleh Bapak Prabowo? Dan ternyata di dalam pinjol-pinjol ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kalian galbay di sini lanjutkan galbay. Nah, apa-apa saja pinjolnya kita akan bahas secara tuntas ya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu ya, sebelum kita bahas ke pokok selanjutnya tentang beberapa pinjol yang masuk ke dalam kriteria pemutihan oleh Pak Prabowo. Nah, buat teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan seperti ini, nah kita bacakan dulu pertanyaannya. Tapi nanti akun Shopee saya nggak bisa dipakai ya Mbak. Kalau yang biasanya sering transfer lewat Shopee itu aman nggak ya dilacak? Kalau galbay Shopee pinjam tapi peleternya enggak, akun Shopee nggak bisa dipakai untuk transfer bank lain nih buat teman-teman. Semua yang baik galbay Shopee peleter, pinjam, Lazada, GoPayLater, kemudian apalagi yang memang berkaitan dengan e-commerce ya. Contohnya saja Rupiah Cepat. Rupiah Cepat kalau kita melakukan pinjaman di sana pasti kita diminta sinkronisasi dengan akun Shopee ataupun Bukalapak ataupun Tokopedia, benar kan ya? Nah, di sini kenapa kalau kita galbay di beberapa aplikasi yang memang berkaitan dengan e-commerce itu berbahaya untuk transaksi selanjutnya? Karena semua DC-DC itu pasti akan melacak dari segala transaksi yang masuk ke dalam aplikasi mereka. Nah, kalau seandainya kalian galbay di GoPayLater, hati-hati dengan Gojek kalian. Apalagi kalian punya GoPut Gojek. Terus mereka yang bayar menggunakan aplikasi langsung itu saldonya bisa tertahan gitu ya. Kalau Gojek itu sebagai mata pencarian kalian, jangan galbay di Gojek ya. Karena apa? Sayang saldonya nanti tidak bisa dicairkan ataupun digunakan. Apalagi yang terbaru ini ada TikTok Paylater. Seandainya kalian sebagai konten kreator di TikTok kemudian galbay di TikTok Paylater, itu hati-hati saldo jualan kalian, saldo live kalian itu semuanya akan terkontaminasi alias akan ditahan oleh aplikasinya karena terdeteksi. Jadi semua aplikasi itu akan menelusuri yang berkaitan dengan nama-nama kalian, baik itu transaksi, baik itu kalian live, baik itu kalian GoPut, baik itu saldo kalian itu pasti akan tertahan ya. Nah, sudah pernah kan kejadiannya seperti itu? Jadi makanya saya bisa ngomong seperti ini biar kalian yang baru-baru galbay di aplikasi yang berkaitan dengan e-commerce itu hati-hati lagi gitu ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Memang tidak percaya yang mengatakan bahwa Mbak ini bawaannya nakut-nakutin terus deh. Mbak ini bawaannya tidak pernah berpihak kepada kami. Nah, dari saya coba kalian lakukan dulu. Kalau seandainya kalian berhasil berarti aman. Alhamdulillah kalian termasuk dari satu di antara 1000 orang yang akunnya ditahan karena masih bertransaksi di tempat yang kalian galbaikan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke berita yang bagus di antara berita-berita yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu Pak Prabowo akan memutihkan segala hutang-hutang pengusaha dan UMKM serta para nelayan. Nah, ini termasuk ke dalam 100 hari kerjanya Pak Presiden ya. Jadi di sini termasuk juga kriteria pinjol-pinjol yang memang masuk ke dalam ranah UMKM. Berarti kalau seandainya nelayan menggunakan pinjol dan dalam pinjolnya itu adalah pinjol UMKM, berarti segala galbay yang ada di situ akan dilunaskan atau diputihkan. Nih, siapa yang punya beberapa hutang di aplikasi ini? Saran dari saya, kalau kalian bukan petani, kalaupun kalian bukan dari pengusaha, kalaupun kalian bukan dari karakter orang UMKM, kalian galbay saja dulu. Yang penting kategorinya kalian gunakan untuk UMKM atau konsumtif ya. Ini bisa. Nah, di sini sudah saya kelompokkan beberapa pinjol yang memang terbukti menyalurkan uang khusus untuk UMKM untuk membuktikan segala janji-janjinya benar kan ya kampanye kemarin. Nah, langsung saja teman-teman, di sini ada beberapa pinjol-pinjolnya. Yang pertama itu sebenarnya ada Investri ya. Investri ini berkaitan dengan UMKM para petani. Cuman di sini Investri kan sudah tidak ada, sudah bangkrut otomatis. Yang masuk ke dalam Investri galbay saja, tidak akan ditagih-tagih lagi karena yang ditagih lender dan para pengusahanya ya.
Lanjut lagi, yang kedua itu ada modalku. Nah, modalku ini selalu saya sampaikan bahwa dia tidak ada DC lapangannya, tetapi dia punya TKB 90% bagus. Artinya orang-orang yang melakukan pinjaman di modalku ini, dia masih membayarkannya. Cuman kalau memang terpaksa sekali kalian menggunakan modalku untuk konsumtif ataupun untuk modal dan sekarang tidak bisa lanjut, galbay saja. Kita tunggu saja pemutihan dari Pak Prabowo ya. Lanjut lagi, Amarta yang sekarang ini banyak dicairkan sama orang-orang banyak nih. Mbak, Amarta ada DC lapangannya Mbak. Mbak, aku cair 600.000 di Amarta. Mbak, aku cair sekian di Amarta. Nah, Amarta ini yang masuk ke dalam kategori syarat-syarat ataupun pinjol-pinjol menyalurkan UMKM yang akan dibuktikan oleh Pak Prabowo. Galbay lagi, lanjut lagi kredit pintar nih. Siapa yang kemarin menggunakan kredit pintar khusus untuk modal usaha ya? Kalau sekarang modal usaha kan lagi turun lagi, tidak akan dinaikkan. Untuk makanan aja sulit karena daya beli juga semuanya turun. Galbay aja dulu. Kita mohon kerjanya Pak Prabowo benar-benar sampai ke kredit pintar dan memutihkan segala hutang-hutang untuk UMKM di kredit pintar ya. Lanjut lagi, ada Mokes, KTA Kilat nih. KTA Kilat yang paling banyak loh modal jualannya. Lanjut lagi, pinjaman Go. Kemudian terakhir adalah dompet kilat. Nah, itu beberapa pinjol yang terbukti ketika kita menggunakan pinjol itu jatuhnya kepada penyaluran UMKM untuk modal. Jadi kalau kalian ada galbay dari beberapa pinjol-pinjol ini, jangan bayarkan dulu. Kita tunggu 100 hari kerjanya Pak Prabowo. Berarti 3 bulan kan ya? Nah, kita lihat apa actionnya dia, bagaimana cara dia untuk memenuhi segala janji-janjinya. Dan kita ucapkan terima kasih karena Pak Prabowo sudah memulihkan segala ekonomi kita ya. Mudah-mudahan dengan bergantinya presiden ini, dengan bergantinya segala kabinet-kabinet ekonomi, kita tidak seperti dulu. Tapi saya sangat berharap dan sangat positif bahwa Pak Prabowo bisa lebih baik lagi. Dan ini kita bisa buktikan dengan janji-janjinya yang akan meluaskan segala hutang-hutang para pengusaha, para UMKM, dan para nelayan. Nah, mudah-mudahan lah ya teman-teman, kita berdoa sebaik-baiknya di hari ini. Semoga apapun yang kita inginkan semuanya dijabah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, itu dia teman-teman segala informasi terkait dengan berita baik ataupun berita buruk yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa menerima dengan positif, kalian bisa mencernanya, kalian bisa mengambil sisi baik dan sisi buruknya untuk kehidupan kalian. Karena segala sesuatu itu kalian sendiri yang menjalankan, dan saya berharap kita semua bisa keluar dari segala himpitan ekonomi ini dan ekonomi di tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, dia itu akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.